Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santa Rosa, NIM 111222177. Pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai materi bentuk-bentuk pemilikan bisnis. Latar belakang. Secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris business dari kata dasar beze yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Menurut Skinner, bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Dalam menjalankan bisnis, seseorang perlu menentukan bentuk kepemilikan bisnisnya. Pemilihan bentuk kepemilikan bisnis merupakan langkah awal dalam menjalankan usaha bisnis, sebab berhasil tidaknya bisnis yang dijalankan juga tergantung dari keputusan tersebut. Bentuk kepemilikan bisnis ada yang dikatakan berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Badan usaha adalah kesatuan yuridis hukum, teknis, dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Perbedaan badan usaha dan perusahaan. Badan usaha adalah lembaga yang menaungi, sedangkan perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Faktor-faktor pertimbangan dalam pemilihan bentuk usaha menurut Effendi tahun 2000. Yang pertama, model pengambilan keputusan. Kedua, siapa pemegang keputusan. Ketiga, modal. Keempat, resiko. Kelima, kelangsungan hidup perusahaan. Keenam, cara pembagian laba. Ketujuh, tipe usaha. Kedelapan, rencana jangka pendek atau rencana jangka panjang. Organisasi agribisnis. Yang pertama, perusahaan atau perseorangan usaha dagang. Kedua, persekutuan swasta BUMS yaitu firma, CV, dan PT. Ketiga, negara BUMN yaitu Perjan, Perum, dan Persero. Keempat, koperasi yaitu konsumsi, simpan pinjam, produksi, jasa, dan serba usaha. Peraturan pemerintah. Perusahaan perseorangan belum diatur dalam undang-undang, tapi eksistensinya diakui oleh pemerintah. Firma dan CV tertera pada KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perseroan terbatas tertera pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. BUMN tertera pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Koperasi tertera pada Undang-Undang Nomor 25 1992, Undang-Undang 12 2012. 1. Perusahaan atau perseorangan usaha dagang. Perusahaan perseorangan atau sole traders atau sole proprietorship adalah perusahaan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh satu orang. Ciri-cirinya yang pertama, aset perusahaan hanya dimiliki oleh satu orang, modal yang kecil, jumlah tenaga kerja yang sedikit, keanekaragaman produk atau jasa yang dihasilkan sangat terbatas, dan teknologi sederhana. Contohnya, warteg, pedagang keliling, PD perusahaan dagang, UD usaha dagang, PO perusahaan perseorangan, dan lain-lain. 2. Persekutuan swasta. Persekutuan atau partnership atau matchcap adalah perhimpunan bagi dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha di bawah nama bersama. Jenis persekutuan berdasarkan kewajiban usaha, yaitu yang pertama, persekutuan umum atau general partnership. Masing-masing sekutu tanpa menghitungkan persentase modal yang ditanamkan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ikut serta dalam manajemen dan operasi bisnis, bertanggung jawab penuh atas kewajiban usaha sampai pada harta pribadinya. 2. Persekutuan terbatas atau limited partnership. Kewajiban sekutu hanya sebatas sejumlah uang yang diinvestasikan secara pribadi dalam bisnis. Jenis persekutuan berdasarkan bentuk usaha. Yang pertama, persekutuan firma. Nama bersama menggunakan nama sekutu sebagai nama perusahaan. Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya merata tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Meski terdapat pemisahan antara harta usaha dan harta pribadi, namun anggota firma mempunyai keharusan melunasi kewajiban usaha sampai pada harta pribadinya. Ciri-ciri dari firma, yaitu yang pertama, setiap anggota berhak menjadi pemimpin dan mempunyai hak untuk membubarkan firma.
2. Seorang anggota tidak boleh memasukkan orang lain untuk menjadi anggota tanpa persetujuan dari anggota lain. Ketiga, keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain selama anggota tersebut masih hidup. Keempat, apabila kekayaan perusahaan tidak cukup untuk menutupi kewajiban, maka kekayaan pribadi anggota menjadi jaminannya. Kelima, pendiriannya tidak memerlukan akta pendirian. Kedua, persekutuan komanditer atau CV merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan bersama untuk mendirikan usaha dengan keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Pada CV terdapat sekutu umum aktif, sekutu terbatas pasif. Ciri-ciri dari CV: sulit untuk menarik modal yang telah disetor, modal relatif besar karena didirikan oleh banyak pihak, lebih mudah mendapatkan kredit pinjaman, kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. 3. Perseroan atau perseroan terbatas PT adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Ciri-ciri dari PT yaitu pengelolaannya diserahkan kepada orang lain yang lebih profesional, anggotanya lebih bersifat sekutu terbatas, kepemilikan mudah berpindah tangan, keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik modal dalam bentuk dividen. Pajak diberlakukan pajak berganda, PPh pajak penghasilan dan pajak dividen. Sulit untuk membubarkan PT. 3. Negara BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara, yaitu badan usaha yang permodalan seluruhnya atau sebagiannya dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai badan usaha tersebut adalah karyawan BUMN, bukan pegawai negeri. Bentuk BUMN yang pertama, Perja atau perusahaan jawatan adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Berorientasi pelayanan pada masyarakat sehingga selalu merugi. Contohnya Perja, PJKA, perusahaan jawatan kereta api yang kini berganti menjadi PT KAI. Kedua, Perum atau perusahaan umum adalah pekerjaan yang sudah diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pada pelayanan, tetapi sudah profit oriented. Namun, apabila perusahaan masih merugi meskipun status pekerjaan diubah menjadi Perum, pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik atau statusnya diubah menjadi Persero. Contohnya, Perum Pegadaian. Ketiga, Persero atau perusahaan perseorangan adalah BUMN yang bentuk usahanya seperti PT. Tujuan didirikannya Persero adalah mencari keuntungan dan memberikan pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipindahkan berupa saham-saham. Badan usaha ditulis PT, nama perusahaan Persero. Perusahaan ini tidak diperoleh fasilitas negara. Contoh Persero: PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Garuda Indonesia Persero Tbk, PT Angkasa Pura Persero, PT Perusahaan Pertambangan dan Minyak Negara Persero. 4. Koperasi. Secara etimologi, bahwa koperasi berasal dari kata ko dan operation. Ko berarti bersama dan operation berarti bekerja. Dengan begitu, koperasi kooperatif berarti bekerja sama. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorangan, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Jenis-jenis koperasi. Yang pertama, koperasi konsumsi. Pada intinya adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota dalam lapangan konsumsi yang diperlukan setiap hari. Kedua, koperasi simpan pinjam. Ialah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. 3. Koperasi produksi atau produsen adalah koperasi yang bergerak dalam kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang, baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun anggota koperasi.
Contoh, Koperasi Industri Tas dan Koper Intako, Koperasi Tahu Tempe, Koperasi Batik, Koperasi Nelayan, Koperasi Susu, Koperasi Peternak Sapi Perah. 4. Koperasi Jasa, yaitu koperasi yang berusaha di bidang jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contoh, Koperasi Angkutan Umum, Koperasi Jasa untuk pengurusan dokumen-dokumen berharga, Koperasi Perencanaan dan Konstruksi Bangunan, Koperasi Jasa Audit, Koperasi Perumahan Nasional, Kopernas, dan lain-lain. 5. Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, sesuai dengan kebutuhan para anggotanya, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa. Contohnya, KUHD Koperasi Unit Desa Mina Usaha Tani. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata dan informasi mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.